King of One itu adalah satu penguasa yang besar. Yang biasanya penguasa besar ini biasanya kan punya kakinya banyak, laki-laki. Dan ini dia cukup punya peran di kancah perbisnisan. Gitu. Memang seksi banget ya bang. Banget, gitu ya. banget. Jadi seolah-olah ada penindasan di sana. Selalu melihat Indonesia ini harus gimana cara bisa dikuasain. Nah, Karena beda-beda pulau, bineka tunggal ika sekarang, tapi tetap satu. Kepada rekan-rekan media, konferensi pers akan segera dimulai. Friends, klarifikasi, hari ini kita kedatangan lagi bintang tamu. Tetap ya, kita tuh selalu menyajikan bintang-bintang tamu yang memang benar-benar lagi-lagi in, yang lagi-lagi diminatin. Jadi kita tayangin buat kalian. Yang bakal kita ajak dan kita bahas yang lagi rame banget nih. Apa sih? Film Pesta Babi. Nah, film Pesta Babi ini sebenarnya dari judulnya aja sudah lucu ya, sudah lucu. Mau pengen tahu nih apa sih sebenarnya? Apakah babi-babi yang babi-babi hutan-hutan itu lagi pesta ataukah apa? Kan kita nggak ngerti ya. Apakah ini cuman kiasan atau memang betul-betul kita melihat hewan yang bernama babi itu lagi pesta, kan kita nggak ngerti ya. Jadi nanti kita akan kupas juga. Kita akan kupas melalui prediksi dari Bang Anton, karena kemarin itu ada seorang pemain yang lagi ini kan yang lagi komplain gitu kan. Dan nanti kita tanya lagi melalui kartu tarot yang bintang tamunya kali ini adalah Bang Anton Tarot. Tarot reader kita yang pastinya film Pesta Babi ini menyita banget banyak perhatian. Banyak menggambarkan tentang kondisi dan duga jeritan saudara kita di Indonesia Timur sana. Nah, kita perlu mengkulik-kulik nih Bang Anton. Aduh Bang Anton, dari judulnya aja pasti Bang Anton juga mikir apa hewan-hewan lagi berkumpul gitu ya. Iya, betul. Jadi dari judul sebenarnya kita juga udah berpikirnya udah kemana-mana ya, berasumsi kemana-mana. Apakah hewan ini yang berpesta atau sesuatu yang sedang ada di sana yang akan diangkat gitu. Nah itu, nah makanya Bang Anton daripada kita memprediksi, daripada kita menduga-menduga, secara kan kita bukan ahlinya. Betul. Ahlinya itu ada Bang Anton. Jadi di sini juga nanti kalian netizen pada ngumpul di depan YouTube kalian untuk mengetahui apa sih sebenarnya, apa sih gitu-gitu kan. Sama aku juga penasaran, makanya kita panggil ahli reader kita, Bang Anton Tarot. Nah, mulai teng-tereng. Ya betul. Sekali lagi kita melihat simbol dan tanda dari kartu yang aku ambil ya gitu. Jadi apapun itu bentuknya ya ini kita hanya sebagai memanifest diri kita aja lah. Intinya seperti itu. Dan yang pasti kartunya dikocok dulu biar tidak ada permainan Bang Anton. Ya betul. Ya, disaksikan ya, dikocok. Oke. Tuh, jadi ini adalah kartu yang udah terkocok, udah teracak. Ya. Oke, Bang Anton. Ya. Dari kartu, tujuan film ini tuh apa sih Bang Anton? Kalau menurut prediksi kartu tarot Bang Anton. Kalau menurut prediksi dan kita lihat simbol dan tanda di sini, ini adalah Five of Wands ya. Five of Wands. Jadi intinya atau tujuan atau alasan dari pembuatan film ini adalah ini, mempertahankan sesuatu yang yang asri gitu ya, maksudnya yang originalitasnya tetap diminta untuk dipertahankan, lebih ke sana sebenarnya. Gitu. Dan kalau kita bilang konotasinya kenapa harus ada binatang babi gitu ya, karena memang di sana punya adat istiadat yang dimana ya kita tahu sesuatu yang dipakai untuk kiasan sebagai makanan ya yang di sana ya. Betul, seperti karena itu. di sana kan rata-rata memang penduduknya kan memang tidak masalah untuk makan babi tersebut. Jadi bukan hal yang tabu. Bukan hal yang tabu gitu. Betul. Nah, baru-baru ini Bang Anton ada seorang ibu-ibu. Kita sebut saja Mama Yasinta. Mama Yasinta, Mama Yasinta ini adalah salah satu tokoh, ini pemain film di film tersebut Bang Anton. Oh gitu? Iya. Jadi Mama Yasinta adalah salah satu tokoh yang ada di film tersebut. Nah, si Mama menegaskan minta film itu dihentikan.
Dan si mama ini merasa ditipu. Oh. Nah, sekarang aku mau nanya nih, waktu si mama itu mengatakan dia merasa ditipu, itu sebenarnya si mama itu merasa ditipu beneran atau memang hanya sekedar biasa zaman sekarang yang gue pengen vokal aja deh. Okay. Beneran ditipu atau pengen vokal aja sebenarnya, Bang. Oke. Kita lihat ya dari simbol kartu ya. Ini The Moon, serigala berbulu domba ya. Pura-pura. Jadi intinya sebenarnya yang benar itu adalah ini agak harus melebar lah, jangan terlalu mengerucut lah ya. Maksudnya kita bikin ini seperti melebar aja lah. Jadi bahwa Mama Yasinta ini merasa dia statement dia atau hasil wawancara dia itu bahwa dia merasa bahwa ini bukan yang harus menjadi difilmkan gitu. Kenapa jadi difilmkan gitu dan dijadikan dokumenter gitu. Yang dia berpikir bahwa ini kan hanya wawancara atau interview biasa. Jadi intinya bukan ya mungkin karena ketidaktahuannya lah ya. Mungkin karena ketidaktahuan dari seorang Mama Yasinta sendiri. Tuh, The Star. Karena Mama Yasinta ini orang yang sangat polos sebenarnya. Polos banget, The Star. Jadi dia punya sesuatu yang dia menganggap bahwa semua orang itu baik gitu. Bukan semua orang itu jahat. Jadi semua orang tuh baik buat dia. Nah makanya kenapa dia mau untuk diinterview ya salah satunya itu karena dia tidak tahu ini akan dijadikan satu film dokumenter. Gitu. Jadi berarti memang karena ketidaktahuan atau coba dilihat dari kartu Bang Anton, apakah Mama Yasinta itu waktu ngomong itu ada tekanan? Atau apakah murni? Ini ada tekanan atau murni? Murni ya. Oke. Ini bisa kita lihat di sini tower ya. Kemungkinan kepolosan seseorang aja yang membuat dia menjadi jatuh sekarang. Jatuh itu dalam arti gini, dia merasa ini sebenarnya harusnya bukan, maksudnya ini harusnya tidak harus dijadikan film dokumenter gitu. Jadi karena kepolosan Mama Yasinta aja sebenarnya. Gitu. Jadi karena kepolosan si Mama aja, bukan karena ada tekanan untuk statement gitu, bukan? Betul, bukan. Prediksi dari kantor Bang Anton. Ini sekali lagi prediksi ya, prediksi loh. Gitu. Dilihat dari kartu Bang Anton tersebut, adakah ketakutan dari Mama Yasinta untuk film ini beredar? Apa ada ketakutannya atau memang Mama Yasinta, aduh penting gue ngomong aja deh, suka-suka gue deh gitu? Ketakutan ada di sini. Mama Yasinta itu sangat takut banget di sini. Jadi mungkin karena ini menyangkut dengan maksudnya secara globalnya Indonesia gitu. Jadi dia seolah-olah ini seperti merepresentatifkan negara Indonesia secara global. Nah, dia punya ketakutan di situ. Dan di sini juga ada Seven of Pentacles. Seven of Pentacles itu bisa kita artikan bahwa ini ada orang yang punya duit, yang punya power di belakang ini. Ada oknum. Ada oknum, sekali lagi ada oknum. Tapi orang yang punya duit, orang yang punya power di sini. Gitu. Jadi itu yang membuat si film ini agak sedikit menyudutkan pemerintah. Gitu. Oke. Berarti ada oknum yang memang mungkin apa maksud oknum itu sebenarnya apa sih Bang? Maksud dari oknum itu sendiri gak jauh adalah masalah uang. King of Pentacles. Jadi kalau kita pandangan secara global gitu, secara garis besarnya bahwa ini ada satu visi dan misi dari ya mungkin dari seorang pengusaha atau dari titipan dari seorang apa gitu yang sebenarnya ini tidak harus menjadi bahan yang harus di blow up atau bahan yang harus dipertontonkan oleh seluruh rakyat Indonesia. Gitu ya. Berarti, nah oknum ini sendiri berasal dari sekitarnya Mama Yasinta atau di luar dari Mama Yasinta, Bang? Ini dari seputaran di luar Mama Yasinta. Jadi Mama Yasinta ini polos banget dia. Ini adalah Queen of Swords ya. Jadi ini di luar dari di luar dari kuasanya Mama Yasinta sendiri sih sebenarnya. Nah, ini oknum ini Bang, dia mengintimidasi nggak nih sebenarnya?
ke pihak Mama Yasinta. Apa dia merasa terintimidasi? Jelas. Ada intimidasi di sini. Gitu. Ada intimidasi di sini. Ini The Lover, ada orang berbadan 2 di sini. Dan itu bisa kita pastikan bahwa ya mungkin ada oknum lah ya. Kita bilang oknum aja lah. Kita bilang oknum di mana yang mengintimidasi dari si Mama Yasinta. Oke. Jadi ini tujuan oknum ini bener-bener serius atau pengen mengkacau balokan atau emang iseng nih Bang? Ini The Hierophant. Intinya ini serius. Sangat serius. Tapi bukan hanya ingin mengacaukan, tapi ini sangat serius. Serius. Ya. Jadi ya mungkin ya dengan embel-embel kekuasaan lah ini itu intinya. Tapi kita bukan bilang dari government, dari pemerintah atau bukan. Ini oknum aja. Oknum aja. Ini hanya oknum aja. Iya. Laki perempuan Bang? Laki atau perempuan? Laki-laki di sini. Dan dia orang yang sangat cukup punya peran. Oh iya. Ya, laki-laki. Dan ini dia cukup punya peran di kancah perbisnisan Indonesia. Mungkin tujuannya apa ya, duit ya Bang? Tujuan oknum ini. Wheel of Fortune, bukan hanya duit, tapi yang dia butuhin itu adalah tentang kekuasaan, Mbak. Kekuasaan. Udah jadikan aja dia ketua apa kayak situ. Kan bisa kuasa. Aduh, oknum ya. Iya. Tuh, berarti secara nggak langsung ada yang menunggangi Mama Yasinta. Iya, betul. Jadi jelas di sini adalah Nine of Swords ya di sini. Penunggangnya itu sangat jelas adalah seorang pengusaha. Gitu. Aduh. Mama Yasinta sadar nggak sebenarnya kalau dia ditunggangin? Karena tujuannya pengusaha ini sebenarnya. Sebenarnya sadar nih Ten of Pentacle loh. Di sini ada ruangan gede, apa maksudnya ada rumah di atas itu penuh dengan uang. Sebenarnya dia sadar gitu. Tapi itu dia dengan nggak ngerti dengan kepolosannya gitu loh. Maksudnya dengan polosnya seseorang Mama Yasinta ini, dia tuh tidak ngerti bahwa sebenarnya ditunggangin dengan tujuan yang tadi itu kekuasaan dan uang lah gitu, kekuasaan dan uang. Iya. Kasihan juga ya Miris karena dia tujuannya dia nggak ngerti ini wah ini bagaimana nih gini-gini. Nah itu yang sekarang mungkin nanti apa tujuannya, ada nggak Bang tujuannya pengen membikin supaya rusuh-rusuh aja nih di sana nih gitu, dia tepuk tangan selain duit tadi ya. Ini Two of Pentacle, ada anak kecil main ngangkat kucing ya di sini. Memang itu yang dibikin sama dia untuk kan waktu beberapa episode yang lalu aku pernah ngebahas tentang kejadian di Medio 2026. Ada satu statement aku di situ ada satu kartu yang aku baca ini tentang permasalahan di Indonesia Timur. Nah, ini salah satunya. Kenapa akan diangkat ya? Salah satunya ini. Kita tahu di sini ada sangat permainan besar, satu kekuasaan besar di sini. Anak kecil ngangkat kucing. Anak kecil sedang main kucing gitu maksudnya, dan di atasnya uang. Jadi intinya ada satu permainan di sini yang kita nggak tahu. Ya kita lebih ke penguasa atau lebih ke apa, intinya seperti itu. Iyalah mereka lah yang memang oknum-oknum ada yang nggak suka gimana dia lah itu ya Bang ya. Betul. Nah Mama Yasinta ini dengan kepolosannya dia lihat, wah ini pemain nih, wah ini kayaknya orang baik nih, wah polos nih, boleh nih gua tunggangin. Kuda kali dikira Mama Yasinta itu ya. Udah kepang kali. Udah kepang kali. Nah, apakah oknum-oknum yang ngerubutin Mama Yasinta ini satu orang atau lebih dari satu orang Bang? Ini jelas ya, ini adalah King of One. King of One itu adalah satu penguasa yang besar. Gitu. Tapi yang biasanya penguasa besar ini biasanya kan punya kakinya banyak. Pasti. Nah, jadi intinya hanya ada satu orang yang bukan menunggangi ya, maksudnya yang berusaha untuk membuat ini menjadi kacau. Tapi dia melalui kaki-kaki di bawahnya ini. Oh, udah pengusaha besar nih Bang. Iya betul. Oh, betul. Jadi rame kalau kaki-kakinya ini ya. Betul. Nah, coba kalau Bang Anton lihat dari kartu tarotnya Bang Anton lagi, kondisi kan kita sayang banget nih. Kalau saya jujur, saya suka banget dengan Indonesia Timur. Oke. Iyalah alamnya bagus kok. Alamnya bagus. Sumber daya mineralnya juga sangat banyak di sana. Hutan semua pokoknya. Betul. Terus orangnya juga lugu-lugu, baik-baik, polos-polos. Nggak ada intrik-intrik kayak kita. Iya. Gitu orang kota. Nah kondisinya negara
provinsi yang kita cintain ini, daerah timur ini kondisinya itu bagaimana sekarang kalau melihat dari kartunya Bang Anton? Kita melihat dari kartu, ini adalah Three of Swords ya, Three of Swords. Jadi kemungkinan besar itu dia daerah timur kita ini adalah daerah yang sangat kaya, mempunyai sumber daya mineral, sumber daya fosil, sumber daya alam yang sangat bisa dibilang kalau kita keruk aja setiap hari itu tidak akan pernah habis sampai kapanpun, gitu. Gila. Makanya di situ ada bisa dibilang kan ada satu negara besar di sana yang mereka membuka lahan untuk tambang. Karena kan jelas bahwa ini sangat cantik dan menarik. Dan jangan lupa loh, Indonesia bagian timur itu adalah bisa banyak orang yang bilang bahwa itu the last paradise. Ya, makanya Indonesia Timur itu mau tidak mau akan menjadi incaran dari segala sesuatunya lah. Baik dari negara lain, penguasanya, atau mungkin dari pengusaha-pengusaha kita juga, banyak lah intinya. Seperti itu Mbak. Gitu. Memang seksi banget ya Bang. Banget, gitu ya. banget. Iya, Banget. kita saya aja mikir daripada ke luar negeri yang ini bagusan ke Indonesia Timur. Iya, iya, kan Bang, betul. Dapat udara yang virgin, dapat hutan yang virgin, laut yang virgin. Betul. Nah, Bang, dengan kemarin protes-protesnya Mama Yasinta ini, apa sih impact buat dokumenter soal pesta babi ini? Oke. Impactnya ya. Iya. Nih, ini Four of Swords ya. Impactnya adalah ini menjadikan aku bilang trigger yang tidak baik untuk penguasa kita sendiri. Jadi seolah-olah ada penindasan di sana, seolah-olah ada campur tangan pengusaha di sana, seolah-olah ada campur tangan dari para penguasa di negara kita. Jadi yang selama ini akhirnya banyak yang akhirnya terbuka gitu, orang matanya terlihat, oh ternyata kayak gitu ya gitu. Nah makanya ini agak kita agak bilang bahwa ini agak sedikit menyedihkan lah gitu. Yeah. Kontroversi film Pesta Babi ini bakal dibikin reda atau akan reda dengan sendirinya menurut kartu Abang? Dipaksakan untuk reda. Ini adalah Ace of Swords, dipaksakan untuk reda di sini. Lihat ada seorang yang berusaha untuk memaksakan sesuatu hal yang dia inginkan. Oknum lagi. Ini sekali lagi oknum ya. Kita ngomong tidak secara spesifik, tapi ini adalah oknum. Iya, dan bisa kita pastikan bahwa itu tadi yang Mbak Tessa bilang bahwa Indonesia Timur ini sangat seksi banget. Iya. Ya, segala sesuatunya tuh ada di sana. Cuman ya ini yang menjadi kendala adalah sumber daya manusianya sendiri yang masih belum bisa memprovide itu semua gitu. Jadi memang harus ada andil dari pusat. Pusat itu berarti kan dari penguasa kita. Jadi harus ada andilnya juga. Semua harus punya andil di Indonesia Timur itu. Gitu. Nah, tujuannya itu apa sih, Bang? Takut terbongkar atau takut rakyat terpecah? Tujuannya death ini kita bilang bahwa untuk memecah belah. Nggak suka persatuan. Tidak suka persatuan. Gini loh, karena kalau gini, kita negara Indonesia itu adalah negara yang sangat kuat sebenarnya. NKRI. Tapi yang jadi masalah itu banyak sekali orang-orang tuh yang ingin menggerogoti secara sedikit. Nah, ini dia makanya yang kita bilang bahwa mata orang luar negeri ini selalu melihat Indonesia ini harus gimana cara bisa dikuasain. Nah, karena beda-beda pulau, Bhinneka Tunggal Ika sekarang, tapi tetap satu. Betul. Jadi ada oknum yang nggak suka dengan persatuan kita nih ya, betul, Bang. Betul. Sangat bisa dipastikan betul. Gitu. Mudah-mudahan kita melihat tayangan ini jadi sadar nih maunya apa sebenarnya gitu kan. Sebenarnya kalau dari kartu Bang Anton, apa sih yang benar-benar diinginkan oleh Mama Yasinta dari kartu Bang Anton? Yang diinginkan benar-benar apa sih dari Mama Yasinta ini? The Magician yang diinginkan oleh Tante Yasinta ini, Mama Yasinta ini adalah pemerataan
ya lebih tepat pemerataan dan juga permakmuran dari semua daerah di Indonesia. Jadi jangan hanya Java sentris atau jangan hanya Jakarta sentris. Yang diinginkan adalah pemerataan dari semua. Karena bisa kita bilang ya bahwa Indonesia ini kan bukan hanya Pulau Jawa. Betul. Indonesia ini bukan hanya Pulau Sumatera. Betul. Ya kan? Padahal kalau kita lihat ya Bang ya, di sini nih yang saya lihat dari mata saya, pemerintah juga sudah berusaha untuk menyamain gitu ya. Yeah. MBG di Jakarta ada, di sana juga MBG ada. Betul. Di Jakarta ada ini, di sana juga ada, berusaha untuk karena banyak juga tokoh-tokoh dari timur itu sekarang sudah menjabat juga gitu. Yeah, betul. Udah berusaha gitu ya, tapi namanya oknum ya. Yeah, betul. Tetap aja dia menghasut karena memang tidak suka adanya persatuan. Betul. Sebenarnya Betul. sih. Sebenarnya sih oknumnya ini sendiri harusnya yang protes, jangan pakai peralat orang gitu. Itu betul banget. Mbak Tessa betul. Gitu. Iya. Oke, kita kalau lihat prediksi kartu, Bang, bagaimana Indonesia Timur pasca film Pesta Babi ini? Oke, bagaimana kondisinya Indonesia Timur? The Empress ya. Jadi akhirnya Indonesia Timur ini mau tidak mau mereka akhirnya harus bersatu. Dalam arti gini, bersatu tuh gini. Emang mereka dari dulu juga bersatu. Betul. Cuman The Empress ini adalah akhirnya mereka membaca, mirroring gitu, melihat, ya kan? Melihat bahwa ternyata daerah kita tuh kaya. Betul. Tapi kenapa kita selalu tidak mendapatkan kesetaraan, atau bukan kesetaraan, tapi lebih tepatnya adalah persamaan tentang tentang ya gini loh Mbak Tessa, kalau kita ke Indonesia Timur itu kenapa sih dari harga aja itu bisa beda-beda? Nah, ini aku tahu Bang, kalau dari harga nih kita jadi ngomong aja ya. Okay. Ngomong lebar ya. Kan aku ke tahun 2 tahun lalu tuh aku ada di daerah Papua. Oke. Okay. Harga itu makanya beda. Misalnya nih, aku beli mukena. Waktu itu mukena aku kan kita tukar-tukaran sama masyarakat sana. Okay. Mukena yang dari Jakarta aku bisa dapat 250.000. Mukena yang dari sana itu sekitar 400.000. Okay. Setelah aku tanya ternyata pendistribusinya memang jauh Bang. Okay. Karena di sana itu dia tidak memproduksi. Produksinya diambil dari Jakarta. Produksinya diambil dari Makassar. Jadi kan biaya transportnya Bang. Okay. Biaya transportnya itu baru mukena. Telur juga diambil dari luar. Belum pecah, belum segala itu. Sebenarnya itu Bang, kalau kita mau ngerti bukan perbedaan, tapi pendistribusinya memang susah. Gitu loh. Nah, makanya itu dia nih, lihat ya. Kita lihat Ini 3 of 1. Jadi intinya memang daerah Indonesia Timur itu memang harus diperkaya sumber daya manusianya. Betul. Jadi itu dia tadi, kenapa sih telur itu bisa mahal di sana? Ya karena itu tadi keterbatasannya. Iya. Gitu. Jadi beli dari luar pesawatnya belum pecah di jalan, belum segala macam, kena asuransi lagi. Itu yang bikin mahal gitu. Jadi ya semoga kita menyadari, tapi makin lama makin maju kan kita nanti akan semakin lebih bersatu, lebih enak. Betul. Tapi hati-hati dengan oknum-oknum yang tidak suka kalau kita bersatu. Kan itu sebenarnya Bang ya. Betul. Oke Bang, saran untuk Mama Yasinta dari kartu aja Bang. Oke. Saran untuk Mama Yasinta. Ini judgement. Sarannya adalah tetap menjadi seorang yang polos secara secara personal gitu. Karena dengan kepolosan itu Mama Yasinta itu ya mau tidak mau orang akan mengambil spekulasi atau mengambil angle-angle yang berbeda. Jadi intinya untuk Mama Yasinta tetap pertahankan bahwa jadi gini loh. Karena Mama Yasinta ini kan berpikir bahwa kenapa sih dengan statement gue ini kenapa jadi harus dijadikan film dokumenter. Ini kan gue hanya berpikir bahwa ini gue hanya menceritakan tentang kebudayaan, tentang kekayaan alam di Papua gitu. Jadi tetap aja menjadi Mama Yasinta gitu. Iya, tetap aja menjadi ibu yang baik buat anak-anak, istri yang baik buat suami ya Bang. Betul. Ya sih gitu ya. Menurut kartu Bang Anton, saran untuk pemerintah kita yang dalam menghadapi ramainya film Pesta Babi dengan kontroversinya, saran gimana Bang? Itu menurut kartu. The Carrier, sarannya adalah itu dia, berikanlah pemerataan, baik pemerataan secara
ekonomi, pemerataan secara industri, pemerataan secara yang lain-lain, bikin pemerataan karena Indonesia Timur ini selalu menjadi daerah yang yang bontot lah, yang terakhir gitu maksudnya. Walaupun Jadi secara sekarang memang pemerintah kita sudah berusaha terus ya Bang Iya. ya, karena dari Betul, dulu sama sekarang betul, kelihatan banget betul. beda Indonesia Timur ya. Padahal Indonesia Timur ini banyak banget yang ingin mengincar Indonesia Timur itu untuk mereka ada di sana. Betul. Negara-negara lain. Betul. Gitu. Itu jadi jadi kita juga mendukung terus selalu untuk Indonesia Timur menjadi terdepan, anak-anaknya juga menjadi terdepan, Betul. menjadi wisata juga nanti Betul, terdepan, pokoknya betul. keren banget Bang ya. Iya. Bang Anton, ini Bang Anton boleh dari pribadi atau boleh dari kartu yang dibuka, yang akan dibuka, support untuk Mama Yasinta apa sih Bang? Oke. Di sini adalah Eight of Swords ya. Mama Yasinta tetap menjadi seorang yang Mama Yasinta, dan jangan lupa Mama Yasinta ini sekarang sudah menjadi representatif dari orang-orang dari Indonesia Timur ya. Jadi ada baiknya memang apa yang dikeluarkan, apa yang diucapkan oleh Mama Yasinta tetap menjadi seorang Mama Yasinta dari Indonesia Timur. Gitu. Oke. Makasih banget loh Bang Anton ya. Terus supportnya, coba kalau dari Bang Anton support untuk saudara-saudara kita yang ada di Indonesia Timur. Nine of Wands di sini jelas ya, di sini ada orang sedang bertahan. Pertahankan dengan segala habit teman-teman semua di Indonesia Timur dan juga kebudayaan serta dari semua religi yang ada di sana, tetap pertahankan bahwa itu yang selalu ingin dilihat oleh bangsa luar itu, bahwa tentang kebudayaan yang betul-betul otentik dari Indonesia Timur. Dan jangan lupa Indonesia Timur itu adalah daerah yang paling kaya. Betul. Cuman itu teman-teman Indonesia Timur yang harus menggali itu semua. Teman-teman Indonesia Timur yang harus membangun itu semua. Karena biar gimana pun juga anak daerah itu adalah ya putra daerah itu atau utusan daerah itu yang terbaik yang ada di sana gitu. Iya. Wow, keren banget nih kalau seorang tarot reader sudah berkata. Makasih loh Bang. Oke, sama-sama Mbak Tessa. Makasih banget atas ininya, atas baca-bacaan tarotnya gitu. Saya juga saya sampai batuk. Untuk kita semua jangan mudah terpecah. Kita adalah satu Indonesia dan kita semua adalah saudara sebangsa setanah air ya. Walaupun kita berbeda-beda tapi kita tetap satu. Satu nyawa, satu darah, satu daerah dan satu Indonesia. Dan buat Indonesia Timur, love you, suka banget. Kepada rekan-rekan media, konferensi pers akan segera dimulai.